Halo, jumpa lagi dengan saya di Tipis-Tipis. Kali ini kita akan bahas tentang soal TPA, tes potensi akademik. Jadi ini aplikasi gitu, cocok buat kalian yang mau belajar-belajar gitu. Nah, ini aplikasinya bisa kalian download di Google Play atau Play Store. Jadi mari kita buka aja. Oh ya, ini ukurannya cuma berapa ya tadi ukurannya? Lupa. Pokoknya ini ukurannya tuh kecil, gak beban sama sekali di HP kalian. Aku lupa ini berapa MB. Mari kita buka aja. Remind me later, karena aku belum nyoba banyak nih ya. Terus yang pertama kita coba sinonimnya, tes sinonim 1. Nah, yang pertama ini ada relatif. Relatif ini tuh tidak mutlak gitu loh. Jadi ukurannya itu kayak berbeda. Misalnya ada kata-kata kayak cantik itu relatif gitu. Jadi tuh yang menurut kita cantik itu belum tentu cantik untuk orang lain gitu. Jadi gak ada ukuran pastinya. Sinonimnya dari relatif itu nisbi. Ini nisbi itu artinya sama kayak relatif. Lalu yang kedua, anulir. Anulir ini sinonimnya itu sama kayak batal, mentah, cabut, sama coret. Kalau pemberatan ini bukan ya. Terus kalau abolisi ini sinonimnya pembatalan, likuidasi, pembekuan, dan lain sebagainya. Kalau regresi ini kemunduran, dekadensi, depresi, dan sebagainya. Jadi yang paling sesuai itu yang abolisi. Lalu yang ketiga, insinuasi. Insinuasi itu kayak gimana ya? Insinuasi itu sinonim lainnya itu karikatur, kias, parodi, pasemon. Ya yang paling sesuai ya sindiran, soalnya biasanya kayak karikatur itu kan dibuat pakai sindiran gitu. Jadi kalau biasanya ada kayak karikatur tentang pejabat gitu, biasanya kayak nyindir gitu biasanya. Karikatur itu biasanya kayak gambarnya itu lebih besar kepala gitu daripada badannya gitu. Biasanya bisa kalian lihat sendiri contohnya karikatur. Lalu yang ambiguitas ini bermakna ganda. Makna lainnya itu ketaksaan, kesamaran. Terus kalau ambisi ini gairah, hasrat, intensi, keinginan, sama kemauan. Kalian kan sering denger kayak kata-kata yang ambigu gitu. Ambigu bermakna ganda. Contoh misalnya kata yang ambigu itu kayak anu gitu. Kan anu itu satu kata berjuta makna gitu. Jadi ambiguitas ini ya ambigu itu bermakna ganda. Jadi yang A. Lalu yang 5. Nomor 5 ini kampiun. Kampiun itu pemenang, jago, jagoan, jawara, juara. Nah mungkin dari champion ya mungkin ya. Kan kalau Indonesia itu banyak menyerap bahasa dari luar gitu, kata-kata dari luar gitu. Jadi nomor 5 ini kampion itu sama dengan juara. Lalu nomor 6 baku. Baku itu makna lainnya itu asas, dasar, formal, konvensional, standar, terus tolak ukur, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi baku ini standar gitu. Terus nomor 7 iterasi. Iterasi ini makna lainnya itu
perulangan, repetisi, tautologi, duplikasi, penggandaan. Berarti iterasi ini sinonimnya perulangan. Lalu nomor 8, nabati. Nabati. Lalu ini di sini tuh ada hewani. Kalau hewani itu ya hewan-hewan itu. Terus kalau yang kodrati ini sinonimnya sejati, asli, benar, murni. Kalau botani ini tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau hayati itu biologi. Kalau insani itu kemanusiaan, manusiawi. Nah, yang paling mendekati nabati adalah botani. Nabati itu kan misalnya kalian sering dengar protein nabati sama protein hewani atau sejenisnya gitu. Protein nabati itu maksudnya kayak protein yang dari tumbuhan gitu, atau lemak nabati itu lemak yang dari tumbuhan seperti itu. Jadi jawabannya C, botani. Lalu nomor 9, loka. Loka ini sinonimnya dunia atau tempat. Jadi loka ini jawabannya tempat. Kalau piringan hitam itu biasanya itu kayak piringan hitam gitu besar, itu biasanya buat muter musik buat zaman dulu gitu. Lalu nomor 10 itu gambaran. Kalau dimensi itu format, luas, sukatan, takaran, ukuran, segi, perspektif. Sedangkan kalau imajinasi itu angan-angan, fantasi, hayalan. Kalau citra itu angan-angan, bayang-bayang, fantasi, icon, impresi, khayalan, anggapan, kesan, pandangan, penilaian. Sama gambaran ya tadi. Terus kalau misalnya gambaran ini yang paling dekat sama citra. Misalnya kalian belajar biologi, biasanya keluar itu citra, kayak citra satelit dan lain-lain. Ini penggambaran lewat satelit gitu. Lalu nomor 11 deskriptif. Deskriptif ini lebih mendekati yang C, naratif. Soalnya emang sinonimnya deskriptif itu cerita, elaborasi, gambaran, lukisan, narasi, pemaparan, dan sebagainya. Kalau prosa ini cerita, fiksi, gancaran, karangan bebas, riwayat. Kalau gambaran ini ya gambaran itu tadi, terus ada naratif itu prosa gitu. Kalau misalnya dedukatif ini kayak mungkin typo ya, sebenarnya deduktif gitu, letak paragraf biasanya. Terus yang ke-12 sintesis gitu. Sintesis itu beda sama sintetis. Sintetis sama sintesis itu beda. Kalau disertasi itu tesis, asumsi, hipotesis, premis, postulat. Kalau praduga itu prasangka, bias, kecurigaan. Kalau hipotesis itu asumsi, proposisi, dugaan, spekulasi, teorema, teori, dalil, skema. Sintesis itu campuran, fusi, paduan, senyawa. Mungkin maksudnya ini sintetis ya. Mungkin sih. Sintesis. Fotosintetis. Kalau sintetis itu versi buatannya sih sepertinya.
Tapi yang paling mendekati sih yang E sepertinya. Kita coba aja nanti. Lalu nomor 13 itu daur. Daur itu kurun, masa, periode, siklus. Jadi yang mendekati itu A. Lalu kalau baur itu taksa, ambigu, dubius, samar, kabur, suram, dan sebagainya gitu. Kayak ada kata-kata kalimat pandangannya itu kayak baur gitu, atau dia berbaur, itu kayak menyamarkan keberadaannya, menyamarkan perbedaannya, seperti itu mungkin. Lalu 14, evokasi. Evokasi ini sugesti, advice, anjuran, rekomendasi, saran. Evokasi ini berarti gimana ya? Kayaknya yang 14 ini. 14 ini kayaknya A sih. Terus nomor 15, ciri. Ciri itu lebih mirip ke karakteristik. Soalnya kalau ciri itu kalau ciri itu sinonimnya cena, cap, atribut, tanda stigma, karakter, identitas, kekhasan, keistimewaan, keunikan, jati diri, sifat, petunjuk, dan sebagainya. Kalau watak ini akhlak, budi pekerti, feel, hati, kelakuan, kepribadian, karakter. Kalau karakteristik ini keunikan itu, spesifik sendiri, istimewa, kayak khasnya gitu. Kalau tabiat ini adab, adat, akhlak, budi pekerti, cara, gaya gelagat, gerak-gerik, dan sebagainya. Jadi yang mirip itu karakteristik itu. Terus nomor 16, harta benda. Harta benda ini mal, dana kekayaan, khazanah, aset. Ya seperti mal itu dana, harta benda, kekayaan, khazanah, kepala plaza, pusat belanja. Zakat itu amal, derma, fitrah, pemberian, sokongan. Jadi kalau misalnya ada kayak zakat mal, itu pemberian dana atau harta benda gitu. Soalnya mal sendiri artinya itu dana, harta benda. Jadi zakat mal itu zakat harta benda gitu. Jadi 16 ini mal. Kalau warisan kan kayak turunan dari orang sebelumnya gitu. Lalu nomor 17, pembatasan. Pembatasan ini pemisahan, penyekatan, seperti itu. Halangan, hambatan, inhibisi, kekangan, larangan, prohibisi, represi, dan sebagainya. Restriksi juga. Terus damung itu hembus. Restriksi itu pembatasan dalam lapangan produksi. Kalau alim itu ahli, berilmu, berpengetahuan, bestari, bijak, imani, muhsin, pandai, patuh. Jadi yang paling dekat dengan pembatasan itu restriksi. Lalu yang ke-18, paradoksal. Paradoksal itu bentrok, bertentangan, bertolak belakang, bersalahan, bertuburukan, inkonsisten, kontradiktif, dan kontras. Berarti jawabannya kontras. Lalu nomor 19, ekskavasi. Ekskavasi itu definisinya sendiri adalah penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala atau tempat penggalian benda purbakala. Jadi sinonimnya di sini adalah penggalian. Lalu nomor 20 ini ada militan. Militan itu sinonimnya agresif, bersemangat, keras, radikal. Ideologi itu adicitra, ajaran,
aliran, fikrah, filsafat, haluan, mazhab, paham, pandangan pemikiran. Kalau agresif ini energik, kuat, kompetitif, ambisius, memukul keras, dinamis, giat, gigih, self-assertive, militan, memaksa, tebal. Kalau brutal ini kasar, kurang ajar, sembrono, bengis, biadab, buas, jahat, kejam, sadis. Jadi yang paling mendekati di sini itu agresif ya, militan itu agresif. Nah, sekarang di sini sudah ada kayak tulisan kirim gitu. Jadi tinggal diklik nanti keluar gitu bener salahnya. Nah, ada yang salah satu. Yang mana ya tadi? Coba dicocokkan. DB kayaknya tadi yang salah itu bentar ya. Tapi di sini tuh kayak nggak ada gitu tulisannya yang salah yang mana. CADDA. Oke, 16 sampai 20 udah benar. Coba 15. Kalau 15 itu CDAEC. 15 itu CDO ini. Nomor 14 D yang salah. Jadi nomor 14 itu yang benar itu D. 14 itu tadi sugesti, advice, anjuran, rekomendasi, saran. Oke, jadi menurut dia yang benar itu yang D. Jadi aku harus belajar lagi. Coba kita kirim lagi apakah jadi benar. Oh iya, jadi sudah benar semua. Jadi kalian kok misalnya pakai aplikasi ini tuh ada kayak pembenarannya gitu di bawahnya sini. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.